Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada seluruh amang inang, anak-anak kami sekolah minggu remaja, anak poso bulung. Di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam pengharapan kepada Tuhan, kami berdoa supaya kita semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Secara khusus kepada seluruh anggota jemaat yang dirawat di rumah isolasi mandiri, kami semuanya berdoa untuk amang dan inang saudara-saudara kami. Tuhan memulihkan, menguatkan saudaraku semuanya. Kepada seluruh amang inang yang dirawat di rumah sakit di Wisma Atlet, kami juga berdoa kepadamu amang inang saudaraku, kuatlah. Tuhan memberkatimu amang inang, Tuhan menjamahmu, memulihkanmu dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Di minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, dimulai dari ayat 42 sampai ayat 44. Dikatakan begini, saudara-saudaraku. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abda Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada 2 kalimat penting dan inilah yang menjadi ajakan kepada kita semuanya. Yang pertama, kalimat yang mengatakan, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Sebuah bentuk perintah yang disampaikan oleh Elisa kepada seseorang yang datang dari Baal Salisa, seseorang yang membawa roti bagi abda Allah dari hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru yang mau disampaikan kepada Elisa. Elisa, saudara-saudaraku, selanjutnya berkata kepada pelayan-pelayannya supaya apa yang dibawa seseorang yang dari Baal Salisa itu diberikan kepada orang-orang
yang ada di sekitar, di kumpulan bersama Elisa itu, saudara-saudaraku. Ini yang diperankan oleh Elisa dalam memaknai kehidupan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan. Dan ada kalimat yang kedua, saudara-saudaraku, yang berkata, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Sebuah bentuk pernyataan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ini diawali dari saudara-saudaraku sebuah keraguan yang diperankan oleh pelayan dari Elisa. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena 20 ketul roti tidak mungkin cukup untuk diberikan kepada 100 orang yang berkumpul di sekitar Elisa. Bagaimana mungkin kami bisa memberikan ini sebagai makanan bagi mereka, sementara ini sungguh sangat sedikit dan tidak cukup. Hanya 20 roti, sementara ada orang 100. Dari mana dan bagaimana mungkin bisa kami melakukan itu? Di tengah-tengah keraguan itulah, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada mereka, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan semua orang. Sebuah pernyataan bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan setiap orang. Bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang datang dan percaya kepadanya, dan kepada mereka akan diberikan kecukupan, saudara-saudaraku. Bukan hanya kecukupan, tetapi juga dikatakan akan mendapatkan sisa dari apa yang dilihat kekurangan itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada 3 pribadi yang mau kita lihat di dalam nas khotbah kita ini. Dan inilah yang menjadi pesan rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, seseorang yang dikatakan di dalam nas khotbah kita itu adalah pribadi seseorang dari Balsalita yang datang membawa roti kepada Elisa. Apa yang dilakukannya, saudara-saudaraku, adalah perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan mengatakan bahwa segala yang terbaik dari minyak dan dari segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Itu yang dikatakan di dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 12. Dan sesungguhnya di dalam ayat 13, hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang lahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Ini yang diperankan, ini yang dilakukan oleh seseorang yang datang dari Balsalisa itu, saudara-saudaraku. Artinya dia menghidupi firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dan atas dasar dari niat seperti inilah dia menyampaikan 20 ketul roti untuk hamba Allah, untuk Elisa, saudara-saudaraku. Sehingga dia hanya tidak memikirkan dirinya sendiri. Apa yang dia diterima dari Tuhan, anugerah yang dia terima dari Tuhan, dia juga melakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan, memberikan hasil panen, memberikan yang terbaik sebagai persembahannya kepada Tuhan melalui Elisa itu, saudaraku. Bukankah ini juga yang menjadi buah dari iman kita kepada Tuhan? Sama seperti yang diperankan oleh seseorang yang dari Balsalisa ini. Kita
mengaminkan sungguh Tuhan memberikan anugerah kepada kita semuanya. Dilihat di bata ada kapasu-pasu di tengah-tengah di guluta. Tetapi kita melihat itu sekarang bahwa itu adalah titipan Tuhan. Dan melalui kita, titipan Tuhan itu akan kita bagi dan kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Ini pribadi yang pertama. Tetapi yang kita lihat pribadi yang kedua, figur dari Elisa. Elisa setelah Elia naik ke sorga, maka tongkat estafet kenabian diserahkan kepada Elisa. Sebenarnya saudara-saudaraku, ada satu situasi yang sulit pada masa Elisa, di mana keadaan bangsa Israel dalam keadaan krisis. Ada satu krisis dalam berbagai kehidupan, krisis rohani, krisis moral, dan ada krisis yang dialami secara umum oleh bangsa itu, di mana kekeringan terjadi 7 tahun sehingga menimbulkan kelaparan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bukan hanya kelaparan, kematian dan penyakit juga ada banyak terjadi. Situasi sulit ini yang diperhadapkan kepada Elisa. Sesungguhnya semua orang bila ada memberikan sesuatu adalah wajar bila itu untuk dirinya sendiri dan disimpan sebagai persiapan karena musim kekeringan dan kelaparan ini masih panjang. Tetapi yang diperankan oleh Elisa, saudaraku, sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, saudaraku, justru apa yang diberikan oleh seseorang yang dari Balsalisa itu diberikan semuanya kepada orang yang berada di sekitarnya. 100 orang yang berada di sekitarnya, mereka diberikan makanan. Apa yang menjadi miliknya itu diberikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Sungguh luar biasa, saudaraku. Semuanya itu adalah buah dari iman percaya kepada Tuhan. Semuanya itu adalah buah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Firman itu hidup di dalam dirinya. Firman itu selalu berkuasa di dalam dirinya untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah sekitar, dan di dalam kehidupan secara bersama, saudaraku. Tetapi yang ketiga, saudaraku, pelayan-pelayan dari Elisa itu, saudaraku, di sana ada sebuah transformasi rohani untuk melihat kekuasaan Tuhan. Bahwa mereka sesungguhnya sudah menyerah. Dengan apa yang mereka katakan di dalam ayat yang kita lihat, yang dapat kita baca. Dalam ayat 43 dikatakan, bagaimanakah aku dapat membagikan ini di depan 100 orang? Hanya 20 roti. Bagaimana aku membagikan untuk makanan 20 orang? Itu tidak mungkin. Itu yang datang dari pihak pelayan dari Elisa itu. Dan itu adalah logis. Karena dia melihat materi yang ada. Karena dia membandingkan apa yang datang itu tidak sesuai. Dan tidak mungkin mencukupi apa yang harus diberikan. Sehingga di sanalah ada transformasi rohani, di mana mereka diubahkan oleh Tuhan untuk melihat kekuasaan Tuhan. Tuhan berkata melalui Elisa, dan itu yang dikatakan, bahwa orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dengan keyakinan seperti ini, saudara-saudaraku, yang 20 roti itu sungguh bisa memenuhi untuk makanan 100 orang, bahkan sisa. Di sana ada Tuhan yang bertindak. Di sana ada Tuhan yang melakukan mukjizat. Di sana ada Tuhan yang menjadi solusi di tengah-tengah kekurangan itu, saudara-saudaraku. Mereka gelisah, mereka ada gamang untuk melakukan sesuatu, tetapi di tengah-tengah kegelisahan itu, di tengah-tengah kegamangan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, saudara-saudaraku, Tuhan membukakan jalan bagi mereka karena Tuhan berkuasa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan ini adalah menjadi pesan rohani kepada kita. Sebagaimana kita lihat dan kita rasakan hingga pada saat ini, kita masih menghadapi lonjakan pandemi COVID-19.
berbagai kesulitan ditimbulkannya, saudara-saudaraku. Persoalan ekonomi, persoalan budaya, persoalan agama, interaksi, persoalan komunikasi, sungguh sangat dipengaruhi oleh dampak pandemik ini. Yang mau saya katakan bahwa kita sekarang berada di dalam situasi yang sulit. Kita berada di dalam satu situasi yang menyesakan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hampir terpuruk, saudara-saudaraku, baik secara lokal, nasional maupun secara global. Semua mengalaminya. Kita sekarang memasuki masa PPKM darurat, saudara-saudaraku, di mana ruang gerak kita semakin sempit. Itu adalah kesulitan. Tetapi sekalipun ini menjadi kesulitan, itu pilihan, suka atau tidak, untuk menghempang penyebaran COVID-19 ini, saudara-saudaraku. Sebagaimana kita lihat juga, saudara-saudaraku, ada banyak orang yang lapar sekarang. Mereka susah mencari kebutuhan ekonomi keluarga. Ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang bergumul sekarang, saudaraku, akibat pandemik ini. Mereka harus dirawat, isolasi mandiri. Ini menjadi pilihan karena rumah sakit sudah penuh. Di mana rumah-rumah sakit puskesmas sudah penuh. Ruang unit gawat darurat juga penuh. ICU juga, saudara-saudaraku, penuh. Sehingga isolasi mandiri menjadi pilihan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pemerintah kita diberikan hikmat bijaksana untuk memikirkan, menggumuli semua, supaya masyarakat ini bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan yang diberikan kepada negara kita ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang mau saya sampaikan? Kita sekarang menghadapi situasi sulit. Namun saudara-saudaraku, sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel, yang dihadapi oleh Elisa di dalam firman Tuhan ini, bahwa bangsa Israel yang menghadapi kesulitan besar, di mana banyak orang yang lapar, kekeringan ada terjadi, penyakit banyak. Tetapi di sana Tuhan hadir bersama-sama umatnya. Di sana Tuhan hadir memberikan kecukupan kepada umatnya. Mungkin kita berangkat dari apa yang kita miliki. Bagaimana Tuhan ini bisakah cukup untuk kehidupan saya ke depan, bulan depan? Mungkin itu menjadi pertanyaan banyak orang. Selama ini saya menyimpan ada sedikit. Tetapi apakah ini cukup? Saya berpikir ini tidak cukup lagi. Mungkin itu yang kita pikirkan, saudara-saudaraku. Tetapi ingatlah melalui firman ini, apa yang kita lihat tidak cukup, apa yang kita lihat kurang, justru diberikan Tuhan kepenuhan, bahkan berlebih-lebih. Karena Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, percayalah, terimalah Yesus, yakinlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Alania kamang masih hohot mahita madiop hapersiatai Yesus do debata na mga lehon hangulua dihita kamang kenang. Dialah jawaban dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Dialah yang sanggup memberikan kita solusi dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kita, dihadapi oleh umat manusia secara global yang kita hadapi sekarang ini. Apapun sekarang perasaan yang kita alami, perasaan sesak, perasaan takut, perasaan khawatir, dan kita merasakan bagaimana gelisahnya dalam perawatan isolasi mandiri. Tetapi saat ini, saudara-saudaraku, ingatlah Tuhan bersamamu. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya, bahkan ada sisanya. Tuhan sanggup memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi kesulitan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi penderitaan, jalan keluar untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Yakinilah
Yakinilah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari kuasa COVID yang kita rasakan saat ini, saudara-saudaraku. Kepadamu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, semangatlah kita. Mari tersenyumlah saudara-saudaraku. Mari jangan berkeluh kesah, jangan menyerah, tetapi senyumlah, semangatlah, hadapilah dengan penuh kegembiraan. Hadapilah dengan sukacita di dalam doa. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita akan diberikan oleh Tuhan kecukupan. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita hingga kini dan pada masa kekekalan itu, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Di pargugui di Batama hamuak kamang kainanga teh na di bagasan perawatan nuaing di Batama na mangalehon hahipason tuhamuna saluhuna tangiang namima sia tonga-tonga ni huriata mangalehon tuhamu gugu marhite Tuhani dohot hamalumon di parsahiton. Amin. Kita berdoa. Kami mensyukuri firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Sungguh Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Kekhawatiran kami, Tuhan jawab dengan kepenuhan. Kuasamulah, ya Tuhan, yang kami nantikan di tengah-tengah kehidupan. Karena kami sering khawatir, kami sering takut, kami sering melihat apa yang ada bagi kami sebagai pegangan satu-satunya. Padahal bukan itu. Tuhan sendirilah yang menjadi jawaban. Melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, sungguh kami diberikan sukacita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan menjawab seluruh pergumulan-pergumulan. Dan Tuhan membangkitkan kami dari segala keterpurukan, segala penyakit, segala kelaparan. Kami saat ini mendoakan banyak dari jemaat kami yang menderita. Tuhan, bersegeralah menolong mereka semua. Bersegeralah menghampiri mereka semua. Sehingga mereka dipulihkan, diteguhkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Ya Allah, biarlah di tengah-tengah krisis yang kami hadapi, di tengah-tengah peningkatan pelonjakan COVID-19 ini, iman kami semakin berkualitas dan bertumbuh. Dan kami selalu melihat bahwa tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa menghempang kekuasaan Tuhan. Mujizat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami, berkatilah kami semuanya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.